sudah menunjukkan jam 13. Telah hadir resource person kita, Dr. Rubin. Atur nuhun dok untuk kesediaannya. Untuk mempersingkat waktu, dibuka dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Mungkin Aditya Wibawa, silakan Adit. Baik dok. Baik semuanya. Sebelum memulai kegiatan skill lab hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati mulai. Baik. Mungkin sudah dokter. Oke, hatur nuhun Adit. Minta tolong adik-adik semua nanti jangan lupa ya di rename berdasarkan kelompok supaya mempermudahkan Pak Yogi untuk membaginya. Udah hadir semua. Mungkin untuk skill lab kali ini, lab activity pada siang hari ini diawali dengan introduction dari Dr. Robin untuk waktu dan tempat di ruang Zoom ini. Mangga dok, silakan dok. Terima kasih Dr. Jo, terima kasih juga dari UNPAS atas kesempatannya. Jadi kita bisa diskusi bersama-sama ya tentang aritmia. Mungkin izin suara saya jelas dok? Jelas dok. Jelas dok. Izin share screen ya dok ya. Mangga dok. Oke, sudah terlihat dok? Sudah. Oke. Mungkin untuk memberi singkat waktu kita mulai aja. Ya, selamat siang semua ya, salam sejahtera. Untuk kita bisa berkumpul dengan sehat bersama-sama. Jadi kita diskusi sedikit mengenai dasar EKG aritmia pada hari ini. Seperti kita tahu, jantung itu sendiri dia mempunyai kelebihan yang dia salah satu organ yang vital ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah mampu menjelaskan patogenesis dan patofisiologi terjadi aritmia dengan mengetahui dasar elektrokardiografi daripada aritmia itu sendiri. Ada 4 bahasan hari ini dari overview, mungkin kita lihat sebentar untuk lihat yang sudah dipelajarin, terus kemudian kita melakukan dasar EKG aritmia, diskusi kasus, dan terakhir kita kuis ya. Kita play sedikit. Overview-nya kita tahu sendiri ternyata jantung itu bisa berfungsi dan bergerak karena ada electrical activity daripada jantung sendiri. Jadi tiap sel itu ternyata pada saat dia istirahat, di dalam sel itu lebih negatif dan di luar selnya lebih positif. Tapi begitu terjadi depolarisasi, positif ini atau ini masuk ke dalam, dan ini langsung menyebar menjadi sel-sel yang terdepolarisasi. Jadi dari luarnya menjadi negatif, dalamnya menjadi positif. Dan sebaliknya akan terjadi repolarisasi atau kembali ke resting elektrikalnya, akan menjadi repolarisasi hingga kembali lagi di dalamnya negatif dan di luarnya menjadi positif. Dari kelistrikan ini, tiap-tiap sel ini mempunyai, ini yang mungkin sering kalian lihat ya grafiknya, ini grafik daripada sel jantung itu sendiri, satu. Tapi kalau misalnya diresultantekan, ini menjadi EKG atau elektrokardiografi. Jadi yang tampilan yang kita lihat di elektrokardiografi bukan seperti yang grafik yang di tengah ini, tapi grafik yang di bawah, seperti itu. Dan untuk supaya kita nggak salah, jadi ada namanya electrical systole diastole, juga ada mechanical systole diastole. Ini sedikit berbeda antara electrical dan mechanical, tapi jelas dua-duanya berhubungan, dan nantinya akan berhubungan dengan klinisnya masing-masing itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, otomatis kelistrikan itu akan berjalan dengan baik kalau ada sistem konduksi jantung. Jadi kalau kita melihat di sini, tiap kali daripada gelombang P, gelombang VR interval, air wave, itu sangat berhubungan dengan kardiak fisiologi yang seperti ini. Dan dia bertugas untuk menyinkronkan antara kontraksi atrium, ventrikel, karena itu ada sistem konduksi ini sangat penting. Jadi bila ada salah satu daripada komponen dari sistem konduksi itu akan terjadi yang dinamakan dengan aritmia. Dan kalau kita lihat sistem konduksinya seperti ini ya. Jadi SA node yang terletak di atrium bagian atas, terus kemudian ke AV node, terus kemudian ke perkasis, terus kemudian juga ke Purkinje fiber. Seperti itu. Ini mungkin sudah dipelajari pada saat EKG yang normal. Nah, ini adalah SA node yang ada trigger di sini.
Terus kemudian ada kontraksi daripada atrium, right atrium dari setengah daripada awal, left atrium setengah daripada gelombang P yang di setelahnya. Kemudian ada PR interval yang disebabkan oleh AV node. Ya, ini ada karena ditujukan supaya terjadi pengisian yang baik kepada ventrikel itu sendiri. Terus kemudian begitu diisi bundle, ini kemudian terjadi depolarisasi yang cepat, terjadi kontraksi daripada ventrikel, dan kemudian terjadi repolarisasi dan terjadi relaksasi daripada ventrikel. Dan akhirnya siklusnya itu berulang sendiri. Nah, EKG aritmia ini sangat perlu karena ini ada sifat apalannya juga. Jadi kita harus tahu nilai normalnya, PR interval berapa, P-wave berapa, QRS yang sempit berapa, dan heart rate yang normal seperti berapa. Nah, ini kalau kita lihat irama, normalnya selalu ada P dan ada QRS, dan dia one to one. Jadi dia harus ada hubungan yang baik. Dan kita lihat regularitasnya, apakah intervalnya sama. Kalau misalnya sama disebut reguler, kalau nggak sama disebut irregular. Dan normalnya pencetus alami kita ada di SA node, yaitu dari nodus SA. Ini kriterianya biasanya dengan frekuensi 60-100 dengan gelombang P diikuti oleh QRS 1:1 dengan interval PR normalnya 0,12 sampai 0,2 detik dan kompleks QRS yang kurang dari 0,12 detik. Jadi itu yang dianggap sempit. Nah, di luar daripada normal sinus ritme ini, maka disebut sebagai aritmia atau ada kelainan daripada irama jantung itu sendiri. Nah, tergantung dari lokasinya. Kalau misalnya ada lokasinya di atrium atau di atas ini kita disebut sebagai supraventricular aritmia. Kalau di bawah daripada garis yang hijau ini disebut sebagai ventricular aritmia. Otomatis tempatnya bisa berbagai macam. Nah, gimana terjadi mekanisme aritmia? Yang kita tahu ada 3, yaitu adalah automatisasi, trigger activity, dan micro reentry. Kenapa terjadi automatisasi? Jadi normalnya kan di SA node yang automatisasi. Bisa juga yang lain akan meng-take over kalau misalnya terjadi penurunan ambang batas atau resisting potensial, sehingga menjadi lebih positif dan lebih mudah terdepolarisasi atau terpacu. Ini biasanya karena ada influx gangguan elektrolit, atau ada iskemik, atau ada pemacuan oleh katekolamin yang berlebihan. Sedangkan kalau trigger activity, ini ada delayed after depolarization yang menyebabkan terjadinya prematur impuls potensial, sehingga menembus batang ambang daripada resting potensial fase 4. Nah, ini seperti ini, sehingga jadi terpacu lebih mudah, seperti itu. Sedangkan kalau micro reentry, ini adalah suatu circus movement, jadi dia berputar, sirkuitnya bisa kecil, bisa juga besar sirkuitnya. Semakin sirkuitnya kecil, biasanya denyutnya juga akan semakin cepat. Hal ini terjadi karena ada non-uniform atau anisotropi daripada sel jantung itu sendiri, karena sehingga terjadi perbedaan waktu refraktor, eksitabilitas, ataupun kecepatan konduksi. Seperti adanya kelainan pada slow fast pathway pada AV node, atau terjadi adanya unidirectional block. Selain itu juga bisa juga karena adanya excitation gap, sehingga terjadi impuls yang timbul pada gap itu tersendiri. Tapi penentuan mekanisme daripada aritmia itu sendiri harusnya tidak terlalu penting, karena yang penting secara klinik yang kita penting, dan kita harus bisa treat pasiennya dengan baik. Dan secara elektrofisiologi atau studi kelistrikan jantung, ini kita harus bisa membedakan antara itu adalah vokal aritmia atau makro reentrant aritmia. Terus kemudian kita bisa lakukan perencanaan mapping dan kita hilangkan sirkuitnya atau kita hilangkan fokus daripada aritmia itu sendiri. Namanya dilakukan ablasi. Nah, ini kalau kita bilang di sini kita harus tahu kalau misalnya irama itu QRS-nya sempit atau lebar. Kalau misalnya lebar, kemungkinan besar dia dari ventrikular atau dia aberrant conduction. Atau kalau misalnya iramanya sempit, itu bisa jadi atrial atau salah satunya dari junctional. Ada sinus, atrial, junctional itu sempit semua. Tapi ada juga yang asalnya dari supraventrikular, tapi QRS-nya lebar, namanya aberransi atau aberrant conduction. Hal ini terjadi karena ada blockage daripada konduksinya. Jadi awalnya memang dari supraventrikular, tapi karena ada konduksi dari penghantaran kelistrikan, terjadi QRS yang lebar. Nah, mungkin itu nice to know, ya. Nah, kalau kita melihat atrial rhythm, dia awalnya
selain daripada SA node. Jadi kita bilang fokusnya dari atrial. Ada berapa macam nih? Ada namanya atrial takikardi. Kasnya dia bisa terlihat P-nya. P-nya masih kelihatan di depan QRS, tetapi biasanya PR intervalnya lebih pendek atau bentuk P-nya sedikit berbeda. Jadi tidak seperti pada umumnya. Terus kedua ada atrial fibrillation. Jadi ini ada QRS yang tidak beraturan, tapi sempit. Nah, kalau kita ngelihat di sini ya, ini sempit tapi nggak beraturan. Jadi dia tidak ada membentuk sesuatu pola yang irama yang bagus. Jadi irregular kalau kita bilang. Yang terakhir ini ada atrial flutter, yaitu ada atriumnya ini heart rate-nya jauh lebih tinggi dibanding QRS-nya. Kalau kita lihat di sini, ini 3-to-1 atrial flutter seperti itu. Tapi dia teratur kasnya. Dan bagaimana kalau junctional rhythm? Junctional rhythm tempatnya di sini. Kasnya di sini karena kalau misalnya kelistrikan dari sini ke atas, ini P-nya tertimbun daripada QRS itu sendiri. Jadi P-nya nggak seberapa kelihatan. Dan ini adalah kelainan yang lain yang disebabkan oleh abnormalitas daripada impuls pembentukan impuls sendiri. Akhirnya salah satunya terjadi ekstrasistol. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada irama yang normal, terus kemudian tiba-tiba ada irama yang menyempit atau yang menyusup seperti itu. Nah, kalau di sini irama yang menyusup ini seringkali menimbulkan klinis yang merasa berdebar yang kurang teratur atau lompat-lompat. Nah, ini kalau kita gampangnya ya, yang panah ini adalah P, dari P ke P, kemudian ada yang menyisip ini ada P wave-nya bisa terlihat atau enggak, tapi kemudian ada compensatory pause yang kalau misalnya supraventrikular ini kan berarti nyisipnya sempit. Nah, kurang dari 0,12 second. Nah, kita expected P wave di sini tapi ternyata enggak ada. Jadi dia mundur. Jadi dia compensatory pause-nya ini tidak penuh. Beda halnya dengan ventricular extrasystole atau ini QRS-nya lebar, tapi dengan compensatory pause yang penuh. Cara ngitungnya compensatory pause penuh atau enggak, kita lihat ini misalnya interval QRS normal ke QRS normal, ini kalau penuh dia 2 kali lipat tepat daripada QRS yang normal ini sendiri. Jadi ini A sama dengan B plus C. 2A sama dengan A, B plus C. Kalau misalnya yang sebelumnya, ini kurang daripada 2 kali daripada R ke R yang normal. Nah, ini salah satu membedakan itu apakah memang VS atau SVS atau APB atau VPD kalau kita bilang. Jadi semakin sering adanya irama ventrikular itu sendiri akan semakin malignan. Semakin banyak bentuknya atau multifokal itu akan semakin bahaya karena fokusnya berarti semakin banyak. Semakin berurutan atau menjadi salvo itu akan semakin bahaya. Dan adanya fenomena RNT bila ada salah satu dari 4 ini yang ditemukan berarti dia termasuk malignant premature beats. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini yang normalnya ya, yang di tengahnya ini adalah dia sudah semakin sering nih, 1 normal, 1 VS, 1 normal, 1 VS. Ini yang dibilang sebagai bigemini, tapi bentuknya monomorfik karena satu bentuk. Kalau ini bentuknya macam-macam dibilang polimorfik. Nah, ini juga sama bigemini. Kalau misalnya 2 normal, 1 VS dibilang trigemini. Kalau 3 normal, 1 VS dibilang quadrigemini. Dan kalau yang ini bahaya. Ini kita ada potongan EKG yang menunjukkan pada saat beat yang normal, kemudian ada VS yang memicu pada saat gelombang T pada saat repolarisasi, dan langsung terpicu terjadinya VF. Ini bahaya, pasien bisa nggak sadar dan bahkan bisa meninggal di tempat. Ini ada potongan EKG terjadinya ventricular tachycardia, dia normalnya iramanya teratur tapi QRS-nya lebar, kemudian gelombang P kita susah mencari, otomatis kita juga nggak bisa ngitung PR-nya. Ini termasuk VT monomorfik atau satu fokus. Nah, ini kalau EKG 12 lead-nya, ini termasuk VT yang monomorfik, dan ini juga terlihat adanya AV disosiasi. Jadi gelombang P-nya sama gelombang itu tidak ada hubungan antara P dan QRS yang langsung.
Ini ventricular tachycardia, dan yang di bawah ini adalah torsade the point. Ini kalau misalnya terjadi perubahan aksis daripada ventricular tachycardia itu sendiri, tapi dia tetap satu fokus. Dan sedangkan yang ini ventricular asystole, jangan lupa. Jadi ini sudah hampir nggak denyut ya. Jadi selain itu kita harus cek apakah lead-nya terlepas atau enggak. Jadi bisa juga karena lead-nya terlepas, jadi EKG-nya flat. Jadi jangan lupa ngecek itu juga. Ini adalah tanda-tanda memang pasien harus dilakukan resusitasi jantung paru. Sedangkan ada lagi anomalitas konduksi impuls yang disebabkan oleh blok. Bloknya di mana? Terutama di AV blok. Jadi AV node ini memang biasanya kita kan diperlambat ya di sini. Tapi kalau jadi blok apa yang terjadi? Normalnya kan ini 0,2. Kalau misalnya lebih berarti disebut sebagai AV blok derajat 1. Jadi gelombang PR intervalnya jadi memanjang. Sedangkan kalau second degree AV block ini dibagi dua, yaitu dua tipe 1 dan dua tipe 2. Yang dua tipe 1 ini kalau kita lihat P-nya ada di sini. P-nya ke KRS semakin lama semakin melebar. Jadi ibaratnya kalau punya pacar pelan-pelan di jaga jarak, akhirnya di ghosting. Nah, itu bedanya. Itu kalau dua tipe 1. Ini tidak sebahaya dengan dua tipe 2. Nah, kalau dua tipe 2, ini PR intervalnya selalu tetap. Nah, PR intervalnya tetap, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba di ghosting. Nah, itu dua tipe 2. Nah, ini lebih bahaya karena termasuk high degree AV block. Dan yang lebih berat lagi, ini adalah total AV block atau third degree AV block. Ini tidak ada hubungan antara P dan KRS. Jadi sudah nggak mau hubungan lagi antara dua ini. Jadi sudah berjalan sendiri antara P dan KRS. Jadi disebut sebagai total AV block. Mungkin kita langsung masuk ke diskusi kasus. Ini adalah seorang wanita umur 25 tahun. Dia sudah sesak sejak umur 15 tahun dengan riwayat stroke 5 tahun yang lalu. Jadi umur 20 dia sudah stroke. Dari pemeriksaan fisik ternyata tensinya 100/70, nadinya 180, kemudian RR respiratory rate dan temperatur normal. Kemudian didapat juga murmur diastolik di CS5 MCA sinistra, torak foto ada kardiomegali. Jadi ini gambaran EKG-nya, kira-kira ini gambaran apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Ini arahannya ya, pilihannya kira-kira apa? Kalau kita bahas di sini kita lihat ada gelombang P, kita susah menentukan itu gelombang P atau enggak karena tidak ada gelombang P yang konsisten. KRS ada ya, KRS-nya sempit atau lebar, ternyata kurang dari 0,12. Terus KRS interval dari satu ke yang lain tidak teratur, ya. Jadi tidak ada keteraturan yang jelas. Jadi kalau gini kita bilang iramanya tidak teratur. Dari pilihan yang ini, iramanya yang tidak teratur adalah dan KRS sempit adalah atrial fibrilasi atau D. Nah, ini atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi ini sendiri dia punya atrium rate yang sampai 350 sampai 650 denyut. Jadi kalau ventricular rate ini adanya namanya slow response, normal response atau rapid response. Nah, kita lihat KRS-nya tidak teratur, terus kemudian P-wave-nya tidak terlihat dengan jelas atau fibrillatory. Kemudian PR intervalnya juga sulit diatur dengan KRS yang sempit. Jadi disimpulkan sebagai atrial fibrillation. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya, jadi dia denyutnya nggak bagus, iramanya juga nggak beraturan, ya. Jadi irregular. Sedangkan normalnya kan P sama KRS, P sama KRS. Nah, seperti itu. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, karena irama jantungnya tidak teratur itu sendiri, akhirnya terjadi pasien darah menjadi lebih gampang kental atau koagulasi, sehingga resiko stroke embolinya juga menjadi sangat meningkat. Selain itu, secara fisiologi jantung, karena atriumnya tidak berdenyut dengan baik, otomatis dia juga kehilangan daripada cardiac cycle-nya. Jadi dia mengurangi stroke volumenya. Jadi kalau pada pasien atrial fibrillation, ini kelistrikan jantung kayak gini nih, berputar-putar, tapi dia hanya bergetar aja atriumnya. Jadi tidak ada kontraksi daripada atrium itu sendiri. Nah, seperti ini. Jadi kalau atrial fibrilasi dia
seperti bergetar atriumnya. Jadi tidak ada kontraksi atrium yang baik sehingga pengisian ventrikel hanya tergantung daripada rapid filling. Otomatis kalau misalnya rate-nya cepat, kita harus cepat turunkan karena kalau enggak cardiac output-nya akan jelek. Oke, ini referensinya. Mungkin sambil ada waktu, kita coba kuisnya dulu ya. Sebentar saya share ininya di saya share di chat ya. Set. Silakan join ya, ditunggu ya. Nanti kita mainnya sama-sama. Dok, punten, buat kodenya tidak valid, dok, katanya, dok. Oke. Sudah bisa join? Atau buka di join my quiz, enter join code-nya 876191. Gimana, udah pada bisa belum, Dok? Kodenya ya? Ya, Adik-adik bisa kodenya? saya coba juga. Nggak valid, dok, tidak Tidak valid. valid, Dok. Nggak valid katanya. ya? Iya, Dok. Oke, sebentar. Saya lepas share screen dulu ya. Nggak valid ya. Padahal sudah ya kemarin. Bentar ya, sebentar aja. Start live quiz, classic. Saya ganti ya ininya ya. Pakai yang ini ya. Oke, yang linknya. Saya share screen. Ini ya, yang ini ya. Sekarang nomornya yang 419325. Dok, maaf share screen-nya masih yang 876. Yang ini sudah? Belum? Tapi udah bisa masuk ya di link yang baru. Adik-adik udah bisa ya? Tolong kabari Dokter Robin ya. Oh Bisa, ini dok. nih, yang ini dah. 419325 ya. Bisa Bagus. Dok kalau yang ini. Oke. Masih baru 5, nanti sampai kita tunggu ya, biar pada gabung, nanti kita start bersama-sama ya. Jadi nanti siapa yang benar jawab dan lebih cepat jawab, skornya akan lebih besar. Pada pakai nama ini ya, inisial ya. Takut ya, Lebih baik. tegang ya. Jadi kita bisa nilai diri sendiri dong. Boleh pada pakai inisial ya. Oke, mantap. Jadi yang nggak pakai nama sendiri nggak mau hadiah ya. Iya. Kayak bismillah nanti gimana pengumumannya ya. Oke, pakai inisial saja ya adik-adik nggak apa-apa. Ini kan belajar ya. Ya untuk bersama-sama aja sih, bukan untuk yang gimana. Kan sudah pada belajar ya. Kalau adik-adik pada rajin biasanya. Oke, berarti kalau 49 sudah ya? Satu angkatannya Sudah. berapa? Kalian? Udah 49? Sudah, Dok. Oke. 49. Sudah, Dok. Oke ya, kita start ya. Boleh nyalain musiknya juga boleh biar lebih asik ya. Oke, start sekarang.
Oke, semakin membaik. Oke. Banyak ya yang bagus ya. Yang merah itu berarti pada salah. Nggak perlu cepet-cepet ya, take your time. Kita ada waktu. Ya, yang baru itu. Oke, sudah ada yang selesai. Yang baru selesai juga nomor 1. Oke, kita lihat yang lain ya. Oh, ada yang lebih bagus nih. Setelah selesai juga bisa di-review ya kalian ya. Masing-masing ya. Total tinggi 10.400. Oke, good. Kita tunggu yang lain ya. Oke. Ini inisialnya HU Yin atau siapa nih? Keduanya ZNF. Kita tunggu yang di bawah. Oke, hampir dikit lagi pada selesai ya. Oh, ada yang baru mulai ini. Itu saya dok, tapi nggak jadi ah. Nanti bisa review sendiri dok, nggak apa-apa dok, santai aja. Oke, good. Oke. Jadi akurasinya masih sekitar 51% ya. Memang kita harus belajar lebih baik lagi ya. Tapi yang 10 besar sudah di 70-80% ya, benar ya. Oke. Oke. Kita tunggu sekitar 1 menit lagi ya. Kami nunggu yang bawah ya. Susah-susah tak ininya, enggak kan ya?
Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya ada 15 pertanyaan tadi. Soal pertama banyak yang salah nih. Oke. Kebanyakan bingungnya di mana ya? Ini kok bingung ya nomor 7 ya? Paling lama ya, 23 detik rata-ratanya jawabnya. Oke, nomor 14 juga. Oke, nomor 15 pada cepat ya. Jadi inti dilihat di EKG itu adalah sama, kita melihat gelombang P dan gelombang QRS ada atau enggak, terus dilihat regularitasnya. Oke, udah cukup ya, saya N, jadi kita bisa lihat hasilnya. Oke, selamat ya, ini inisial nomor 1 AUY, kedua ZNF, dan ketiga tadi siapa nih? Yang ketiga ACH ya. Ini yang nilai soal yang benar dan yang salahnya. Kira-kira ada kesulitan yang susah banget nggak? Tadi yang paling susah di nomor yang waktu SPT sepertinya ya. Oke. Ya, saya rasa cukup ya. Semoga bisa membantu apa yang diberikan. Stop share. Mungkin ada pertanyaan, silakan, Dok. Mangga ke Dokter. Silahkan. Dokter Granita lagi ya. Ya. Saya kembalikan Silahkan beberapa. adik-adik, terima kasih Dokter Robin. Dok, jadi mahasiswa itu sebenarnya sudah kami kasih tugas juga Dok, gambar. Ternyata yang saya juga berikan ke dokter Dok, gambarnya itu. Ya. Ternyata mahasiswa itu masih ada yang bingung Dok, gitu. Mungkin baiknya langsung mahasiswa yang bertanya saja ya. Ya, mangga. Silahkan. Karena kan kami juga nonton ya video kalian menjelaskan EKG-nya. Ada beberapa yang harus belajar lebih banyak lagi gitu. Atau ada yang terlihat belum ngerti. Jadi silahkan ditanyakan hari ini gitu ke Dokter Robin. Boleh? Mau siapa dulu yang bertanya? Boleh raise hand? Izin bertanya, Dok. Silahkan, Galan. Mungkin saya ingin menanyakan yang sistem konduksinya, Dok. Kan untuk alurnya itu kan dari SA node, terus ke AV node, terus ke AV bundle. Nah, itu tuh pada saat kan untuk fase aksi potensial itu ada 4 fase, kan ada fase 0, 1, 2, 3. Nah, satu SA node itu mengalami 4 fase itu, atau dari SA node sampai self working-nya itu 0 sampai 4 fase, Dok? Oke. Ya. Izin saya share screen ya. Jadi tadi pertanyaannya bagus. Kalau kita melihat activity of the heart, jadi kalau kita lihat di sini kan ada 4 fase ini ya Dok ya. Yang maksudnya fase 0, 1, 2, 3 ya, dan depolarisasi. Dan kalau kita melihat di EKG, ini kan berbeda ini. Dan seperti saya bilang tadi, yang di tengah ini adalah gambaran dari masing-masing sel yang mengalami depolarisasi. Jadi bukan sel yang di SA node. Yang kalau sel yang di SA node, yang pacemaker itu kan beda. Gambarannya ada funny current channel yang bikin dia menjadi otomatisasi. Tapi ini terjadi dalam satu sel yang terjadi fase 0, 1, 2, 3 ini. Yang pada EKG ini adalah resultan dari semua kelistrikan sel jantung. Jadi sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi berikutnya, nah kalau di sini, kalau misalnya gelombang P itu ini ada gelombang P, ini otomatis ada depolarisasi daripada atrium. Jadi otot-otot di atrium itu mengalami gelombang yang tadi yang di tengah itu, jadi mengalami depolarisasi dan repolarisasi berikutnya.
Tapi yang di atrium ini semua sel-selnya terekam sebagai gelombang P. Berikutnya baru masuk ke AV node, jadi dia lebih lambat. Dia lambat kelistrikannya, terus kemudian masuk ke His bundle, kemudian pada bench block langsung terjadi polarisasi yang cepat daripada semua sel-sel otot jantung itu sendiri. Jadi lebih kebayang ya. Jadi resultan daripada ini adalah gelombang 0 fase 0 sampai 4 itu hanya dalam satu sel jantung. Sedangkan EKG ini adalah resultan daripada semua kelistrikan jantung atau rangkumannya lah kalau kita bilang seperti itu. Mungkin itu bisa membantu. Gimana Galan? Galan? Di ghosting nih. Mohon maaf, tadi keluar sendiri. Nggak apa-apa. Iya. Jadi jelas ya, makanya harus jelas antara kelistrikan satu sel otot jantung, EKG yang dimana dia adalah rangkuman dari semua kelistrikan otot jantung, dan EKG ini kita menjadi physical atau physical cardiac cycle. Jadi kalau ada sistole diastole itu sendiri. Jadi kalau kelistrikan masalah otomatis physical diastole sistolnya juga bermasalah dong, seperti itu. Jadi itu ada arti klinisnya akhirnya. Dok, izin bertanya dok. Silakan Faiz. Ya, terkait ngelanjutin yang pertanyaan yang Galan kan, kalau di KRS kompleks itu kan kadang nggak ada dari PQ interval tuh bisa langsung ke R atau tanpa adanya Q atau ya kayak gitu. Kalau misalkan kayak gitu berarti ada terjadi masalah atau normal dok ketika kalau misalkan kan gambar tadi tuh KRS tuh diiniin sama ventricle ya dok. Itu ventrikelnya bermasalah nggak dok kalau misalkan nggak terjadi QRS secara full kan kalau misalkan QRS kompleks itunya normal dok, misal QS atau RS doang atau R doang kayak gitu, ya gimana dok? Oke, ya pertanyaan yang bagus ya. Mungkin izin share screen lagi, yang mana ini aja nih. Jadi gini, kalau kita melihat EKG itu ada, kita pasang EKG ya kan ada skilletnya. Kita ada lead yang di tangan dan di kaki, atau kita bilang limb leads, ada juga lead yang di precordial atau precordial leads yang V1 sampai V6. Jadi normalnya nggak di semua lead itu kelihatan P, Q, RS dengan baik. Gitu. Itu satu ya. Jadi tergantung daripada resultan otot jantung itu sendiri, kelistrikan jantung sendiri yang searah yang mana itu biasanya P, Q, RS-nya kelihatan paling baik. Karena searah dengan kelistrikan jantung. Normalnya, kenapa kita suka melihat di lead 2? Karena lead 2 itu kan kurang lebih di 60 derajat. Sedangkan aksis normal jantung itu kurang lebih di 60-an biasanya. Atau range-nya biasanya 0 sampai 90, ada juga minus 30 sampai 90, tapi normalnya biasanya di 60-an. Jadi yang bisa jadi acuan yang baik, biasanya kita pakai lead 2, karena dia kelistrikannya sesuai dengan resultan daripada kelistrikan jantung. Jadi dari situ akan kelihatan P, Q, RS dengan baik dan gelombang T. Tapi kalau di lead 2 kelihatan baik, bukan berarti di semua lead akan terlihat P, Q, RS dengan baik. Nah, seperti itu. Mungkin itu dipegang. Q normalnya memang ada, iya. Tapi nggak di semua lead juga. Ada Q yang dibilang Q patologis. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih lebar, lebih dalam, kemungkinan dia pernah serangan jantung sebelumnya, atau ada infak sebelumnya. Sedangkan kalau misalnya Q-nya itu normal ada di mana? Ya, sesuai di gelombang di lead 2, lead 3 itu biasanya normal. Tapi kalau di luar itu dia nggak normal, gitu. Ya. Jadi kita harus tahu normalnya dulu. Kalau misalnya yang normalnya kita nggak hafal, boro-boro mau tahu yang abnormal, susah jadinya. Gitu sih, dok. Ya. Ya. Baik dok, terima kasih dok. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari cara menginterpretasikan mungkin sesuai dengan judul kegiatan hari ini? Sudah pada bisa semua? Izin bertanya lagi dok? Ya. Ya, buat yang dapat kasus yang sekarang ya dok, buat Skylab sekarang, kan saya dapat yang kasus 2 ya dok. Itu tuh dari
dari si lim lead-nya dok, lead 1, lead 2 kan nyambung ke apa sih si gambarnya itu ngegabung sama AVR-AVL-nya dok. Itu tuh ada garis yang putus gitu dok, gak nyambung. Itu tuh kenapa ya dok kira-kira kalau misalkan putus kayak gitu? Mungkin bisa di-share Apakah EKG-nya, baiknya Dok? share screen? Silahkan Faiz di-share screen saja gambarnya. Ya dok, Yang izin. dimaksud yang mana yang putus? Ini Ya, dok. betul. Izin dok, izin share screen. Yang ini dok, kayak ada gambar lanjutan. Yang ini tuh dari sini ke sini itu putus, itu keadaan patologis atau gimana? Ya, bentar, Faiz sebentar, share screen-nya belum Oh, iya, Dok. muncul. Oke, Ya, Oke. udah dok. silahkan di full screen ya. Oh iya dok. Ya. Ya, Sebentar dok. biar jelas. Yang ini dok, sebentar. Izin annotate juga dok. Yang ini ya yang dimaksud ya? Ya dok, Yang di antara lead ini ya? Ya dok, yang antar lead ini itu putus tuh keadaan patologis atau normal ya dok? Ya dok, izin dok. Ya, jadi kita mungkin sambil overview dikit ya. Jadi kalau kita melihat EKG, kita harus ada sistematika. Ya, seperti dasar ya kita harus tahu identitas ini EKG-nya benar pasien ini enggak. Seringkali hal yang konyol namanya asep, pasien asep banyak. Jadi biasanya minimal 2 identitas, nama dan umur biasanya. Atau kalau ada medreknya lebih bagus lagi. Kedua, berikutnya kita harus lihat kalibrasi. Karena kalau kalibrasi kalau kita ngelihat yang sebelah kiri ini kalibrasinya kan 1 milivolt ya, pas ya. Ya dok. Atau kita ngelihat 25 mm per second, 10 mm per milivolt. Ini adalah EKG standar. Kalibrasinya juga standar. Nah, kalau ngelihat EKG ini ada macam-macam. Kalau ini ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 baris. Jadi ini EKG 6 channel kalau kita bilang. Ada EKG 1 channel yang zaman dulu. Jadi rekamannya panjang banget dan nanti harus ditempel-tempel. Itu karena setiap kali dia ngerekam harus cuma bisa melihat 1 channel. Terus ada EKG 3 channel, berarti dia cuma ada 3. Ada EKG yang 12 channel, bahkan langsung semua. Dan kalau kita ngelihat di sini, kembali lagi kita belum baca ya, kita perkenalan EKG dulu. Dari baris 1 sampai 5 atau 1 sampai kita ngelihat ternyata ini yang atas ini adalah 1, 2, 3 ini per masing-masing daripada lead-nya. Dari limb leads dan precordial leads. Tapi yang V1, 2, dan V5 ini adalah EKG lead panjang. Ya. EKG lead panjang. Jadi ini EKG yang continuous pada saat pasien itu direkam. Yang dimaksud Faiz ini adalah kok ada beda nih antara AVL dan 1 karena ini beda rekaman. Gitu. Jadi ini karena perbedaan lead aja. Jadi nggak bisa dibilang ini nggak nyambung, gitu maksudnya. Jadi kalau mau nyambung apa enggak, kita bisa lihat di yang lead panjangnya. Karena ini ngerekamnya kan secara simultan ya. Nah seperti itu. Jadi ini nggak ada masalah dok, Faiz. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Oh iya dok. Nah, jadi ini memang normalnya akan disusun seperti gini 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, kemudian V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kalau misalnya setengah daripada ini, biasanya 3 channel. Ini 3 channel EKG namanya. Itu sih. Tapi kalau ini lead 2-nya panjang, bisa dibilang sebagai 6 channel. Ya dok, berarti kalau misalkan kita lihat dari yang, kan ini jadi terjadi kayak pas di kertas EKG-nya putus kayak gini tuh, terjadi kayak putus kayak gini, berarti normal ya dok, karena beda lead gitu? Karena dia pindah mode lead-nya aja, bukan karena dia putus. Gitu. Oh iya dok. Ya. Oke, iya dok. Nggak ada masalah. Ya. Dokter Robin, boleh nggak dok, mumpung nih Faiz ada share screen, sekalian latihan cara membacanya boleh dok? Oke, mangga. Jadi kalau yang penting itu adalah sistematika baca EKG. Kenapa harus ada sistematika? Supaya kita nggak terlewat dok. Nah itu tujuannya, adik-adik. Jadi biasanya saya sih lebih setelah melihat nama, identifikasi, dan kalibrasi, saya biasanya selalu lihat rate, rhythm, kemudian hipertrofi, rahimi sih kalau bisa biasanya rate, rhythm, hipertrofi, aksis, terus kemudian miscellaneous kalau kita lihat. Ini kalau kita ngelihat rate-nya berapa nih? Berarti kan gampangnya kan kotak besar dibagi 300 ya. Kalau mau gampang kita cari yang pas nih, yang di V5 yang bawah ini. Ini berapa 3 kotak atau 4 kotak kurang. 300 bagi 4 kotak kan 75. Dan ini kan nggak nyampe nih. Berarti rate-nya kurang lebih di 80, 85-an. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau lebih detail,
Bisa juga dengan kalkulator ataupun dihitung per kotak kecil bagi 1.500. Setelah itu rate, kita lihat rhythm. Rhythmnya ini P sama QRS, P-nya kelihatan jelas nggak? Paling bagus, ini kita lihat kan P-nya jelas nih, ya, QRS sempit, dan otomatis ini berarti irama sinus. Heart rate-nya masih di bawah 100, di atas 60 berarti ini heart rate-nya masih normal. Tapi di sini ada yang QRS-nya lebar nih. Yang QRS lebar, ini nggak ada P-nya, ya kan? Nah, otomatis sebenarnya ada kelainan nih. Nah, kan? Terus kita ngelihat aksis dulu. Aksisnya berapa? Kita biasanya gampangnya ngelihat di lead 1, ini masih dominan positif, R-nya defleksi positif. Ya, VF, oh ini negatif, oh bisa lebih ke kiri nih. Kita konfirmasi ke lead 2. Oh, lead 2 sama lead 1, ini tinggian lead 1. Berarti kan kelistrikannya lebih ngarah ke lead 1. Kita bandingin lagi ke AVL, ke atasnya lagi. Nah, AVL sama 1, ini masih kurang lebih sama. Jadi aksisnya masih normal. Ya kan biasa minus 30, AVL itu kan minus 30. Jadi aksisnya ada di antara AVL dan lead 1. Jadi aksis normal. Kemudian ada nggak hipertrofi? Hipertrofi itu ada mungkin QRS atau defleksi yang berlebihan, terutama di precordial lead atau terjadi aksis, oh nggak ada. Ada miscellaneous kayak ischemic ataupun gangguan elektrolit, nah tidak kelihatan, ada gelombang Q atau T inversi nggak kelihatan. Terus kita tinggal bahas yang abnormalitas. Nah ini yang QRS, ada P, ada QRS, tiba-tiba ada QRS yang lebar. Nah QRS lebar kemungkinan ini ke arah VS atau VPD. Jadi kita harus bandingkan untuk memastikan. Kita hitung nih, antara ini ke sini kan 4 kotak nih. Normalnya berapa kotak dulu nih? Misalnya anggap aja 4 kotak kurang ya. Nah ini dihitung nih, compensatory periodnya ini full atau enggak. Kalau full dia memang confirm dia VS, bukan SWS dengan aberransi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti memang dia full compensatory periodnya. Memang ini ke arah VS. Nah, seberapa sering VS-nya? Ini 2 normal, ada 1. Ini kan frekuen ya berarti ya. Kalau ini bisa kita hitung ada 3 VS dalam berapa lama ini? Nah, ini Dokter dihitung. Robin, apakah sambil annotate, Dok? Sambil annotate nggak, Dok? Punten tidak muncul soalnya, Dok. Oh iya, nggak muncul ya ini. Ya, Dok. Panahnya ya. Iya, Dok. Belum muncul, Dok. Annotate-nya di mana? Kayaknya yang bisa yang dari sana ya, enggak? Bisa, Dok, kalau dari dokter di reaction apps. Saya di view di atas, Dok, punten di tulisan you are viewing itu sebelah view option. Oh, view options. Annotate ya, ada. Oke, mouse. Kelihatan ya? Belum. Udah kelihatan? Belum, Dok. Belum, Dok. Mouse. Pilihnya yang browser. Oh iya, Dok, sudah ada, Dok. Nggak kelihatan ya? Sudah, Dok, panahnya, Dok, udah kelihatan, Dok. Sudah ada, Dok, yang panah. Yang itu salah itu panahnya. Jadi yang QRS yang lebar ini harus dihitung rate per menitnya ada berapa. Kalau ini menentukan dia frekuen atau infrekuen. Otomatis kalau semakin frekuen berarti dia malignan, ya kan? Terus ini juga ada 3 normal, 1 VS, 2 normal, 1 VS. Jadi kalau 2 normal, 1 VS ini kita bilang sebagai episode trigemini. Jadi dia dan QRS-nya 1 sama yang lain ini kan bentuknya sama nih. Jadi tapi kalian melihatnya jangan di beda lead ya. Kalau beda lead otomatis kelihatannya kan beda karena kelistrikannya dia dilihatnya dari arah yang berbeda. Kalau dari lead 2 panjang, ini QRS-nya lebar tapi bentuknya sama semua ya. Jadi ini univokal atau satu sumber. Nah, kemudian kalau kita lihat ini sebagai VS yang frekuen dengan episode yang paling sering. Jadi kita nulis episode trigemini gitu. Kalau ini episode quadrigemini karena 3 normal, 1 VS. Gitu. Jadi kesimpulannya sinus ritme dengan
VS univokal frekuen dengan episode trigemini. Gitu. Baik, Dok. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada masukan, Dok? Mangga. Enggak, adik-adik, mumpung ada kesempatan. Jadi pada benar tidak mengerjakannya? Jadi ini tugas rumahnya, Dok. Untuk absen genap ya. Kalau nggak salah absen genap itu mengerjakan kasus yang gambar ini. Gitu. Dan ada yang benar jawabannya? Kurang tepat, Dok. Salahnya yang mana, Pak Is? Di apa? Conclusionnya kurang ini, Dok. Kurang tepat, Dok. Cuma sampai abdominal cuma nggak nyampe VS ke sana-sananya, cuma sampai sinus ritme doang, Dok. Gitu. Yang penting ditambahkan seberapa infrekuen atau frekuen. Itu secara arti klinisnya soalnya pasti lebih besar yang frekuen. Karena dalam satu hari kita itu masih normal ada VS. Cuma jumlahnya sangat kecil harusnya untuk orang yang normal. SVS, VS, pause, atrial fibrilasi itu bisa terjadi dalam 24 jam. Ada EKG yang namanya di Holter study yang dipasang 24 jam penuh atau bahkan sampai 72 jam. Jadi EKG-nya dipasang terus sambil tindakan. Itu untuk memastikan, kan pada saat kita EKG VS-nya belum keluar kan? Bener kan? Kalau kita EKG pada pasien yang merasa berdebar, kalau pas lagi bagus, nggak kerekam, nah susah dong kita. Kalau kita nggak ada ini, masa kita ketreat langsung? Ada kalau hal yang lain kita pasang studi Holter, atau kita pasang EKG-nya dibawa ke rumah, atau kadang-kadang sambil dirawat si pasiennya bisa juga. Gitu. Untuk menentukan VS ini seberapa sering, jenisnya apa, dan ada yang malignan atau enggak. Prinsipnya sih gitu, secara klinis. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama, Faiz. Izin bertanya, Dok. Punten, Dok, izin bertanya lagi. Silakan. Kalau untuk aksisnya itu kita pemeriksanya itu di lead 1 sama sama AVL atau AVF, Dok? Untuk aksis harusnya ada beberapa cara perhitungan, tapi cara mudahnya memang kita ngelihat 1 sama AVF, karena 1 itu kan di kuadran 0 derajat, AVF di kuadran 90 derajat. Itu screening awal sih. Kalau mau lebih detail, kita hitung tangensialnya, kita dapat detail sekali untuk itunya. Tapi gampangnya 1 sama AVF bila sama-sama positif dan kita konfirmasi di lead 2 sama-sama positif, berarti aksisnya normal. Seperti itu. Berarti menggunakan AVF ya, Dok? Menggunakan AVF. AVF ya. Pakai AVF aja lebih gampang. Baik, Dok. Izin bertanya lagi, Dok. Untuk misalnya untuk morfologi dari gelombang RSQ itu kita apakah ada ketentuannya buat di lead berapanya atau gimana, Dok? Atau bebas aja? Jadi harusnya normal PQRS yang baik itu tergantung daripada aksis daripada itu sendiri. Tapi pada umumnya di lead 2, kemudian di lead V1 itu akan terlihat baik untuk gelombang P-nya. P sama QRS-nya. Tapi morfologinya jelas beda. Karena kalau kita ngelihat EKG, kenapa sih kok banyak banget nih? Ada 1, 2, 3, ada AVL, AVF, bahkan ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ibaratnya gini, kita ngelihat kelistrikan jantung pakai sedotan, tapi dari berbagai macam aksis atau berbagai macam sumbu. Jadi kalau ngintip dari sebelah sini bentuknya kayak gini. Kalau kita ngelihat dari sini bentuknya seperti itu. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya kelistrikan jantung mengarah kepada lead tersebut, dia bentuknya yang paling sesuai, yang paling pas dan defleksinya positif. Kalau kita ngelihat di AVR, ini kan dia malah AVR itu posisinya di mana? Di kanan atas kan? Jadi kalau misalnya ini defleksinya negatif semua normalnya, P-nya negatif, KRS-nya negatif. Gitu. Jadi kalau nggak ngarah ke arah sedotannya itu berarti defleksinya negatif, kebalikan ya. Baik, Dok. Gitu, berarti ya. Untuk morfologi bisa dilihat di lead 2 atau V1 ya, Dok? Pada umumnya ya. Jadi seringkali untuk kita perlu melihat aritmia kita minta lead 2 panjang ke perawat biasanya gitu. Baik, Dok. Kalau enggak kita dikasihnya yang kayak atas nih, putus-putus, apalagi dikasihnya kalau hemat banget EKG-nya
malah cuma kecil-kecil sekali. Malah kadang-kadang kita ngelihat untuk lead 2 panjangnya susah untuk ngelihat ada aritmia atau enggak. Gitu dok. Gitu. Baik dok, terima kasih banyak dok. Permisi dok, izin bertanya dok. Kemarin itu saya agak kesusahan dok untuk saya juga yang case yang ini dok, untuk menilai dari key-nya dok. Di sini tuh kan key-nya setahu saya key itu kan harusnya defleksi negatif ya dok. Suaranya agak keras. Halo dok. Iya. Ya, untuk yang ini dok, saya agak kesusahan untuk menentukan key-nya dok, karena di sini kan key-nya terlihatnya tidak ada defleksi negatif ya dok. Nah, apakah ini bisa dihitung nanti dok untuk yang KRX kompleks buat kecepatannya sama nanti buat KTC-nya dok? Oke, ya pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita ngelihat ada Q atau enggak, untungnya kita EKG kan nggak cuma di satu lead, nggak di lead 2 aja. Di tempat yang lain ini jelas Q-nya jelas nih lead 3-nya di AVF ya. Kalau kita mau ngitung QT interval tinggal kita cari yang mana yang lebih jelas. Jadi kita nggak usah pusing sama ini 2 ini kok nggak lengkap semua atau di lead 1-nya nggak lengkap semua. Jadi kita enaknya EKG kita ngelihat dari berbagai macam sisi. Kalau paling gampangnya kita ngelihat dari sisi aksis 0 sampai 360 itu kita lihat semua. Nah, itu EKG standar. Nah, itu yang dilakukan. EKG juga bisa berbagai macam protokol. Ada EKG kanan, EKG posterior, bahkan ada protokol-protokol yang nggak pada umumnya. Tapi yang umumnya yang kita lakukan adalah yang ini. Gitu sih. Jadi kita ngelihat dari berbagai macam angle. Jadi nggak usah khawatir kalau tinggal ini nggak ada, kita tinggal pastikan di lead yang lain. Gitu. Oh iya dok, tapi di sini tuh dok, saya lihat di lead yang lain juga agak nggak kelihatan gitu dok, yang key-nya dok. Iya, kalau di lead 2-nya memang nggak seberapa jelas. Ya, tapi kalau otomatis di lead 3 kita bisa lihat baik ya. Terus kemudian di lead AVF juga kita bisa lihat baik. Nggak ada masalah sih dok. Jadi tinggal bisa dihitung QT interval misalnya dari yang lead 3 aja ngitungnya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya EKG-nya ini terlalu kecil, bukan kadang-kadang berarti pasti nggak ada. Kita bisa kalibrasinya bisa kita naikkan atau turunkan, atau kecepatannya bisa kita naikkan atau turunkan supaya lebih jelas. Otomatis kalau kalibrasinya nambah, EKG-nya juga akan lebih besar, jadi akan lebih kelihatan. Atau misalnya denyutnya terlalu cepat, kita mau ngelihat ada gelombang P atau enggak, kita lambatin kecepatan EKG-nya. Atau sebaliknya kita cepetin juga kita bisa. Jadi namanya alat kan, ini kan alat penunjang untuk membantu kita. Bukan yang paling utama. Yang utama adalah klinis pasien. Baik dok, terima kasih dok. Dok, izin bertanya dok, melanjutkan pertanyaan yang Kang Bayu tadi. Ini kan tadi yang tentang morphology of Q-wave ya dok. Kan ini kalau misalkan di sini buat di V2-nya dok, dari gelombang P dia itu nggak ada langsung ke Q dok, langsung ke gelombang S itu kalau misalkan Q-nya nggak ada terus lanjut, terus R-nya juga nggak ada, jadi P langsung S gitu dok, apa itu bisa disebut Q patologis dok? Ya, jadi normalnya Q itu ada di V1 normal ya. Di V2 ini kalau misalnya kayak gini harusnya sepertinya ada embryonic R atau R kecil di ini, harusnya yang ini. Dan menurut saya kalau memang tapi kayak yang V2 yang awal ini bisa sebagai Q patologis pada V1 V2 atau pada V2 bukan pada V1. Jadi misalnya anteroseptal Q patologik bisa kalau gambarannya seperti ini. Tapi gambarannya kalau yang seperti di V2 yang KRS kedua ada R kecil masih normal gitu. Ya, baik dok, terima kasih banyak dok. Ya. Oke, ada lagi? Gimana? Ada pesan singkat dok dari Dr. Robin dok? Boleh di stop share Faiz? Baik dok, izin stop share. Izin, kalau kita melihat EKG, mungkin dari yang baru kita lihat, apa sih kok fisika banget, ya kan? Kelistrikan banget, terus kok ribet ngeliatin sandi rumput. Nah, ini adalah alat penunjang yang sangat membantu, apalagi di frontline kalau kita di UGD dan lain-lain ya.
Kita harus bisa baca-baca kegawat daruratan terutama. Dan kita harus sering baca dan kita bisa melakukan sistematika yang baik. Tujuannya ya memang kita akan menolong pasien dengan baik. Nah, jadi ini sekali lagi alat penunjang. Kalau ada sesuatu permasalahan bukan berarti itu pasti ada masalahnya, dan sebaliknya kalau EKG normal bukan berarti pasti tidak ada masalah di jantungnya. Karena dia punya spesifisitas yang tinggi tapi sensitivitasnya rendah. Jadi kalau ada masalah di EKG-nya memang benar secara spesifik dia kemungkinan besar ada masalah di struktural jantungnya itu sendiri. Tapi kalau nggak ada, bukan berarti oh Bapak udah pasti nggak ada masalah nih, Bapaknya nyeri dadanya kebak banget dan lain-lain. Kalau kita nggak yakin kita bisa lakukan EKG ulang. Tapi otomatis ya kita harus baca, minimal kita tahu kegawat daruratan dalam EKG. Itu sih. Jadi semakin banyak EKG dibaca akan semakin baik, ya. Mungkin itu ya, kalau ada misalnya bisa sambil kontak sih kalau misalnya ada masalah atau apa, enggak ya, atau ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih Dr. Robin. Mangga tadi Dr. Joseph yang membuka. Mangga Dr. Joseph ada tambahan? Cakap dok, cakap liurnya saya. Sandi rumputnya banyak dok. Sandi rumput banyak. Kalau gitu kita tutup saja ya dok ya introduction-nya ya Dr. Joseph, mangga dok. Oke. Mumpung ada Dr. Robin, saya hitung sampai 5, nggak ada pertanyaan lagi. Ini susah loh, konsul langsung sama Dr. Robin. 1, 2, 5, udah nggak ada. Oke, hatur nuhun pisan Dr. Robin penjelasannya. Ya, ini dari para tutor juga membuka wawasan lagi, belajar lagi. Terus terang dok, saya sendiri belajar lagi sampai jam 3 pagi. Masih pusing juga dok. Ya memang EKG agak gitu dok. Kalau ini memang sering mesti dipakai, kalau enggak susah dia. Sering baca gitu dok. Ya, jadi kuncinya adalah frekuen ya dok ya, sering membaca, sering berlatih. Ya. Terima kasih untuk introduction-nya yang sangat menarik dok, membuka insight kita. Tadi saya coba ikut juga kuisnya dok, ternyata saya urutan ke-15 atau berapa dok, langsung live out dok, malu. Enggak apa-apa dok, kita sama-sama belajar. Adik-adik nanti langsung ke breakout room ya, kita diskusi lagi, sama-sama belajar lagi ya. Ya nggak usah minder kalau menurut saya ya. Yang paling penting sih tahulah kegawat daruratannya ya. Kalau kita yang tutor atau trainer di sini juga bukan berarti lebih pandai ya, cuman tahu lebih dulu gitu loh ya. Jadi seperti itu. Hatur nuhun pisan Dr. Robin. Silakan adik-adik ke breakout room-nya masing-masing. Ya, terima kasih Dr. Jo, terima kasih Dr. Gianita. Waduh, ini. Terima kasih dokter. Mangga silakan masuk breakout room-nya adik-adik.